Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 15 April 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Bilangan. Bilangan 17 ayat 6 sampai ayat 8. Tapi di sini saya bacakan ayat 6 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan ini. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan bunga badam. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini tema kita berbunyi goncang-gancing penetapan pemimpin. Goncang-gancing penetapan pemimpin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bila dalam suatu komunitas ada perbedaan pendapat, apalagi untuk satu masalah yang penting, seperti penetapan pemimpin untuk komunitas itu, maka tidak jarang terjadi kegoncangan yang bisa memicu perpecahan, bahkan bubar komunitas itu. Apa yang terjadi di negeri kita ini? Adanya goncang-gancing atas keputusan yang berwenang tentang hasil pemilu. Dan itu sangat wajar. Khususnya penetapan pemenang sebagai presiden dan wakil presiden. Maka pihak yang tidak menerima keputusan akhir pemilu itu mengajukan keberatan ke badan atau lembaga yang akan menyelesaikan keberatan itu melalui proses pengadilan. Keberatan-keberatan itu telah disebarkan sebagai goncang-gancing pendapat mereka yang mempengaruhi pikiran masyarakat, bahkan patut diperkarakan melalui pengadilan. Saya sangat sederhana menanggapi itu dan mungkin saudara-saudari lebih paham dan berkompeten untuk membicarakannya. Semoga dengan keputusan pengadilan nanti dapat mengakhiri goncang-gancing penetapan hasil pemilu yang kita nantikan itu. Saudara-saudari, bahan renungan kita ini merupakan peristiwa goncang-gancing yang disebut sungut-sungut dari beberapa orang atas kepemimpinan Musa untuk bangsa Israel yang masih dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Beberapa alasan sungut-sungut mereka seperti soal makanan, air minum, perjalanan yang tidak kunjung sampai, padahal ada jalan pendek yang dulu ditempuh oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka hanya beberapa minggu dari Kanaan ke Mesir. Janji ke negeri yang berlimpah susu dan madu dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa. Tanah pertanian yang subur rasanya tidak akan mereka lihat. Karena itu Korah, Datan, Abiram telah memprovokasi umat dengan tuntutan
agar Musa mengundurkan diri sebagai pemimpin perjalanan umat. Dalam hal ini, hanya Tuhanlah tempat penyerahan diri dan penyerahan persoalan ini. Tuhan ternyata menghukum Korah, Datan, dan Abiram, dan umat yang termakan oleh provokasi mereka sebanyak 250 orang. Semua mereka dibinasakan oleh Allah. 12 suku Israel. Setiap suku mempunyai kepala suku, pemimpin. Tetapi siapa dari kepala-kepala suku ini menjadi pemimpin yang memberi perintah kepada suku-suku yang lain, semua suku, sebagai koordinator? Maka masing-masing pemimpin suku merasa dialah pemimpin itu dan menjadi goncang-gancing atau sungut-sungut di tengah-tengah umat itu. Atas perintah Tuhan kepada Musa, maka dia meminta setiap pemimpin suku, kepala suku tadi, memberikan tongkatnya yang namanya ditulis di tongkat itu. 12 tongkat telah terkumpul dan ditempatkan di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Setelah 1 malam, keesokan harinya Musa melihat semua tongkat itu, dan tongkat Harun bertunas dan berbuah badam. Dengan demikian, redalah semua sungut-sungut dari semua persoalan, dan mereka rela mendengar perintah Musa dan Harun. Saudara-saudari, adalah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk semua goncang-gancing atas perjalanan pemerintahan di negeri ini, khususnya nanti untuk keputusan akhir pemilu, agar kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Tugas kita juga memelihara ketertiban, menjauhkan kebencian di masyarakat kita, terutama juga goncang-gancing yang tidak ada ujung pangkalnya. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, mengapa umat Israel menurut Anda tidak habis-habisnya sungut-sungut kepada Musa? Yang kedua, bagaimana Musa menghadapi sungut-sungut, bahkan pemberontakan dari beberapa orang di umat Israel itu? Bagaimana Musa menghadapinya? Yang ketiga, sejauh mana intensi doa Anda untuk pemerintahan kita, bangsa dan negara kita ini? Mari berdoa. Tuhan yang empunya segala kuasa, Tuhan yang memberi kuasa kepada pemimpin bangsa-bangsa di bumi ini, demikianlah yang kami imani, agar Tuhan karuniakan pemimpin untuk negeri kami ini sebagai hasil akhir pemilu yang sudah berlangsung, baik presiden dan wakilnya, anggota legislatif di pusat dan daerah, DPD, agar negeri kami membangun lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.